satu PR buat kita, literasi juga. Jadi memang kita barangkali bisa cermatin hal-hal pokok yang diatur dalam polis gitu ya. Setidak-tidaknya ini ada 5 hal gitu ya. Kalau kita sudah biasanya kan kalau kita mau beli asuransi kan kita ngisi SPPA ya, surat permohonan penutupan asuransi gitu ya. Mhm. Setelah diproses oleh perusahaan kita akan terima polis. Nah tentu hal pertama kita harus lihat tuh di halaman depan tuh summary polis, data polis. Cocokin dulu Mbak, datanya udah sama nggak? Jangan sampai Mhm. yang beli Mbak Wiwit misalnya gitu ya, tertulisnya siapa Mas Kuat itu kan berarti salah itu. Nah, Mhm. harus dicek data-datanya udah benar belum, benar-benar tertanggungnya kita bukan, seperti yang kita isikan di SPPA enggak gitu ya. Nama Oke. tertanggung, kemudian jumlah premi, itu kita harus cek. Kemudian kedua manfaat yang diperjanjikan ini penting, sama nggak dengan SPPA yang kita isikan ya, manfaatnya bisa manfaat karena resiko meninggal, kemudian juga bisa resiko kecelakaan misalnya, atau juga manfaat-manfaat asuransi. Kita harus cek, misalnya ada dijanjikan kita minta manfaat kesehatan misalnya, apakah sudah disebutkan di situ gitu ya. Mhm. Dan ini yang penting juga berikutnya yang ketiga adalah mengenai pengecualian-pengecualian, Mbak. Ini yang sering menjadi dispute juga gitu ya. Karena kan Oke. asuransi ini tidak menanggung semuanya, Mbak ya tentunya ya. Ini satu, kalau menanggung semuanya Iya, benar preminya benar. bisa nggak kebeli gitu. Nah ini yang perlu kita cermati, di situ ada pengecualian-pengecualian, misalnya biasanya penyakit yang sudah diderita sebelumnya, ya kan? Kalau orang yang sudah menderita penyakit kronis terus tiba-tiba berasuransi kemudian dijamin, nah tentu itu eh, dalam tanda petik pasti merugikan perusahaan kan. Nah Mhm itu juga mhm. biasanya dikecualikan. Biasanya ada misalnya 3 tahun sebelum masuk itu harus sehat gitu ya. Kemudian pengecualian yang lain misalnya kalau misalnya selama masa asuransi misalnya tidak boleh melakukan katakanlah traveling yang berbahaya misalnya gitu ya. Nah itu kan juga Mhm. barangkali ada pengecualian-pengecualian seperti itu yang harus kita cermati. Kemudian juga prosedur klaim. Nah ini penting juga Pak, begitu kita terima polis, baca itu prosedur klaim. Jangan sampai ketika kita sudah klaim misalnya gitu ya, kita baru baca itu prosedur klaim. Nah itu akan menjadi susah buat kita karena biasanya ada dokumen-dokumen yang harus kita siapkan. Kalau kita sudah terlanjur katakanlah misalnya sakit, kan harus wirawiri mencari dokumennya kan nggak bagus juga. Kemudian berikutnya Mbak yang nggak kalah penting juga, kita harus cek biaya-biaya yang akan dibebankan di kita. Nah, itu dia Khususnya paling untuk penting. asuransi yang mengandung investasi ini penting karena sering terjadi kesalahpahaman di masyarakat ketika mau dicairkan kok banyak tidak sesuai ekspektasi gitu ya. Karena di situ biasanya ada biaya-biaya yang dibebankan harus dicek ya. Misalnya kayak biaya pengelolaan investasinya, ada biaya administrasi bulanan, itu harus dicek. Dan biasanya kalau ini biasanya untuk yang mengandung unsur investasi, kalau kita jangka pendek, biasanya memang masih rugi karena kan perusahaan belum merecover biaya-biaya itu gitu Mbak ya. Itu beberapa Mhm. hal yang penting harus dicermati. Jadi tadi ya, data polis kita harus cek, manfaat yang diperjanjikan harus pastikan sesuai yang kita mau. Kalau memang nggak sesuai, nasabah punya yang namanya free look period Mbak, atau boleh Oke. melihat-lihat polis, biasanya 14 hari, itu kalau memang nggak sesuai kita bisa kembalikan polisnya. Dan itu free, paling dicas administrasi saja, polis premi bisa kembali 100%. Kembali dicas paling di administrasi tadi. Kemudian tadi Oke. pengecualian penting, harus dicek. Yang prosedur klaim, Baik. terakhir biaya. Jadi 5 hal Nah, itu itu Mbak. dia